Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Jean Baptiste yang sedang digusur bak karung gabah untuk dipertontonkan ke ribuan warga setempat. Karena kelakuan edannya, ia pun harus menerima cacian dan makian dari seluruh warga. Warga pun menginginkan Jean Baptiste untuk segera dihukum pancung. Ia pun akan divonis oleh jaksa dengan hukuman of the court. Kesalahan apakah yang dilakukan Jean Baptiste ini? Adegan kembali ke masa lalu yang pada saat itu berlokasi di pasar ikan dengan bau anyir paling busuk di kota itu, di mana kita diperlihatkan seorang wanita penjual ikan melahirkan anak kelimanya dari hasil hubungan gelap. Karena dikabarkan wanita itu selalu kumpul banteng dengan pria hidung belang, dan selama ini wanita tersebut selalu membunuh keempat anak yang dilahirkannya dengan cara membuangnya bersamaan dengan usus ikan. Mendengar hal itu, petugas di pasar itu pun langsung meringkus ibunya dan terpaksa ibunya pun harus dihukum di tiang gantungan. You alright? Stop! Pada akhirnya, bayi kelima tersebut selamat dari kekejaman ibunya. Karena bayi itu lahir di lingkungan kumuh bau waduk yang menyengat dan jauh dari kemewahan, namun berkat semua itulah bayi ini mempunyai indera penciuman yang di luar nurul, yang mampu mencium semua aroma busuk yang ada di pasar ikan tersebut. Hey. I'll just take the money inside. Singkat cerita, melalui perintah resmi bayi ini pun dititipkan di panti asuhan dan diberi nama Jean Baptiste. Dan kita pun diperlihatkan keajaiban bayi itu saat seorang bocil akan menyentuhnya. Pada usia 5 tahun, Jean Baptiste masih belum bisa bicara, namun dia memiliki bakat unik yang tidak dimiliki anak lain, yaitu indera penciuman yang sangat tajam. Bagaikan ninja, ia dapat menghindari buah yang dilempar teman-teman pembulinya. Wet grass, wood. Singkat cerita, kini terlihat Jean Baptiste yang sudah remaja dan bisa berbicara. Dengan santuinya ia mencoba mencium aroma dari jarak kejauhan. Bahkan sekecil telur katak di dalam air dengan podolnya pun aromanya bisa ia hirup dengan santuinya. Pada saat Madam tak punya tempat lagi untuk menampung Jean Baptiste di panti asuhan, ditambah karena makannya juga rowok alias banyak, Madam pun menjual Jean Baptiste dengan harga murah pada si botak pemilik penyamakan kulit. Malangnya saat akan pulang, si Madam malah dibegal sekelompok preman pasar. Uang hasil penjualan pun raib dirampok. Scene beralih pada Jean Baptiste yang sedang dipekerjakan oleh si botak Rima di lingkungan yang kumuh. Jean Baptiste yang mampu beradaptasi dengan nasibnya dapat bertahan di tempat itu. Dan kini Jean Baptiste yang sudah jebrok alias sudah dewasa atau sudah buluan lah, akhirnya mendapat kepercayaan dari Grima untuk melakukan pengiriman kulit-kulit hewan ke pusat kota. Jang, hayu ikut sama Aing. Siap, bos. Di tengah perjalanan, kini Jean Baptiste pun dapat menghirup berbagai macam aroma, seperti napas kuda, biji kopi rempah-rempah, bau mulut, bau kelek yang ahiliwir pun dapat ia hirup sedalam-dalamnya. Tak lama kemudian, dia merasakan aroma yang sangat harum, yang mengarahkannya ke sebuah toko parfum yang terkenal di kota itu, di mana toko itu menjual parfum andalannya bernama Armor, yang harganya sangat mahal dan tak bisa dianjuk. Mademoiselle. Lalu saat Jean Baptiste sedang asik-asiknya menghirup aroma, tiba-tiba terlintas aroma lain yang jauh lebih wangi dari aroma parfum. Ternyata aroma itu berasal dari tubuh seorang gadis cantik penjual buah. Karena harumnya gadis itu terlalu menggoda, dia pun terus mengikutinya. Neng, Meniru wasa, oyong buah. karena kelakuan Jean Baptiste yang tak sopan, ditawarin buah malah nyosor mencipok tangan mulusnya, gadis itu pun berlari ketakutan. Saat Jean Baptiste sempat kehilangan jejak, ia pun terus mencarinya bagaikan anjing pelacak. Tiba-tiba Jean Baptiste nongol tepat di belakangnya. Saat gadis itu
pun kaget. Jean Baptiste yang panik langsung membekapnya. Namun ketika tiba-tiba sepasang sejoli yang sedang dimabuk lope melintas di hadapannya, bekapannya pun malah semakin kuat. Akibat perbuatan bodohnya, dia pun tak sengaja membuat gadis itu meninggoy. Namun bukannya dikubur, edannya si Jean Baptiste malah membuka pakaian gadis tersebut dan menghirup aroma tubuhnya. Dan setelah beberapa saat, Jean Baptiste merasa heran karena tiba-tiba aroma tersebut malah menghilang. Singkat cerita, kali ini terlihat seorang ahli parfum terkenal bernama Baldini yang mempunyai toko parfum di tengah jembatan. Ketika saat masih muda, dia pernah menciptakan parfum yang begitu harum. Hanya dengan berjualan parfum buatannya sendiri, ia dapat menghasilkan penghasilan yang sangat melimpah. Namun, seiring berjalannya waktu, umur pun semakin bertambah, uban semakin banyak, dan kulit pun semakin keriput, membuatnya kehilangan sentuhan racikannya, dan penciuman yang semakin menurun, hingga membuat hari-harinya hanya menunggu pelanggan yang tak lagi datang. There you are. Saat dia sedang mengajedok di tokonya yang sepi pengunjung, salah satu temannya datang dan membawakan parfum yang ia beli di toko sebelah yang begitu ramai dan paling laku di pasaran. Parfum itu dinamakan parfum Armor. Well, I couldn't care less with that bungalow Pellissier. A veritable sensation. Namun Baldini yang gengsi pun berkata, "Halah, paling ge parfum tina Cikih kuda." Peace and tranquility. Ternyata secara diam-diam Baldini sudah membeli parfum tersebut. Dia pun mulai meneliti bahan-bahan racikan parfum itu. Wonderful. Yes, indeed. Or could be cinnamon. No. Musk. No. Namun meski berkali-kali mengendus-endus aromanya, Baldini tetap tak dapat menemukan bahan-bahan apa yang dipakai oleh pesaingnya tersebut. Saat malam semakin poek, Baldini yang sudah kelelahan mengendus parfum mendengar suara ketokan. Who's there? I'm from Grimal's Tannery. Ternyata itu adalah Jean Baptiste yang mengantarkan kulit bagong yang dipesan Baldini. Dan saat dipersilahkan masuk ke gudang, Jean Baptiste pun mencium berbagai macam aroma bahan-bahan pembuatan parfum di tempat itu. Setelah ia meletakkan pesanan Baldini, ia mengendus aroma parfum Armor di tubuh Baldini. Sehingga Jean Baptiste pun tahu jika Baldini sedang mengungkap parfum Armor buatan pesaingnya. Lalu dengan pedenya, Jean Baptiste pun menunjukkan bahan-bahan parfum milik pesaingnya dan mulai meracik parfum hanya dengan mengandalkan penciuman saja, tanpa takaran dan tanpa tahu nama bahannya. This is a war on psyche. Dan pada akhirnya, Baldini pun dibuat melongo dengan parfum racikan Jean Baptiste yang sama persis seperti parfum milik toko sebelah. Dari sini, Baldini pun melihat sebuah bakat Jean Baptiste dalam racik bahan-bahan parfum. Lalu, setelah Jean Baptiste berhasil mengungkap bahan rahasia parfum milik pesaingnya, dia pun meminta izin untuk membuatkan parfum yang lebih baik dari parfum pesaingnya. Saat Baldini terdiam, Jean Baptiste pun dengan cepat meneruskan racikannya kembali. That's a really good perfume. Saat racikan itu selesai dibuat, malangnya Jean Baptiste malah diusir dari rumah Baldini. Di saat itu pula, Jean Baptiste memohon pada Baldini untuk dapat bekerja di tempat toko parfum milik Baldini. Setelah Jean Baptiste pergi, Baldini mulai membuka parfum racikan Jean Baptiste dan langsung mengendusnya. Hanya dengan sekali mengendus, parfum itu mampu menghipnotis Baldini hingga membuatnya berada di tempat penuh bunga dan membuatnya diencun seorang wanita. Di keesokan harinya, gak pakai lama Jean Baptiste pun langsung dibeli Baldini dari si botak dengan harga yang tinggi. Namun naasnya, setelah bertransaksi si botak malah tewas disenggol delman sampai kepalanya digeledug alias terbentur. Singkat cerita,
toko Baldini pun kembali ramai karena kehadiran Jean Baptiste sebagai peracik parfum handal dan membuat bisnis Baldini melesat melebihi masa kejayaannya dahulu. Setelah melayani begitu banyaknya pelanggan, Baldini memberikan ilmu pengetahuannya tentang parfum kepada Jean Baptiste, di mana setiap parfum memiliki 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama adalah bagian luar, kedua inti, dan ketiga dasar. Dari 3 bagian tersebut, terdapat 4 esensi, jadi totalnya 12 esensi. Untuk bagian luarnya, berisi kesan pertama yang aromanya hanya berlangsung beberapa menit saja. Untuk bagian inti, aroma yang dikeluarkan parfum hanya bisa bertahan untuk beberapa jam saja. Dan yang terakhir adalah bagian dasarnya, di mana bagian dasar ini merupakan jejak dari aroma parfum yang berlangsung beberapa hari. Setelah menjelaskan segambreng pengetahuan tentang parfum, Baldini pun menceritakan legenda parfum tentang esensi ke-13 yang telah hilang. Menurut legenda, saat makam Fir'aun ditemukan, terdapat sebuah bejana yang ketika dibuka terdapat aroma parfum yang begitu harum, padahal sudah tertutup ribuan tahun lamanya. Namun anehnya, aroma itu masih tercium dan penuh kekuatan yang bisa membuat setiap orang menciumnya berasa seperti di surga. Itulah esensi ke-13 menurut legenda. Namun, esensi ke-13 hanyalah legenda dan belum pernah ditemukan. Could never be determined. Single ounce of essential oil. Singkat cerita, keesokan paginya, Jean Baptiste pun diajarkan mengolah bahan untuk pembuatan parfum dari 10.000 mawar untuk dijadikan minyak esensial dengan merebus mawar-mawar itu dan membuat aroma mawar dapat bertahan lama dengan memanfaatkan uap yang dihasilkan dari mawar tersebut. Essence to condense is a remarkable invention of my own time. Lalu, setelah menunggu beberapa lama, minyak esensial mawar pun mulai menetes. Karena saking semangatnya, Jean Baptiste pun mulai mempraktekkan semua yang diajarkan Baldini. Namun, dengan gobloynya dia malah membuat eksperimen dari kaca, rantai besi, dan tapal kuda. Di saat itu pula, Baldini yang sedang kebluk molor pun kaget karena mendengar suara gedebruk di dapur eksperimennya. What have you done? Nothing. Eta si Baldini pun sempat terkejut karena Jean Baptiste membuat eksperimennya menggunakan kucing tetangga. Dirasa si Jean Baptiste ini sudah gelo, ia pun langsung memarahinya dengan berkata, "Cik mikir jang sia teh bangke ucing rek dijieun parfum." Karena terlalu banyak menghirup aroma bangke ucing, Jean Baptiste pun jatuh pingsan dan sakit hareeng alias demam selama berhari-hari. Namun di tengah istirahatnya, Jean Baptiste masih kekeh bertanya pada Baldini tentang cara lain untuk mempertahankan suatu aroma. Karena begitu kuatnya ambisi Jean Baptiste, Baldini yang sudah puyeng dengan keinginan Jean Baptiste pun langsung memberitahu metode yang bernama enfleurage, yang dimana Jean Baptiste bisa mendapatkan ilmunya di kota Grasse. Where else but in grass? Di keesokan harinya, Jean Baptiste yang sudah dibawa ke puskesmas pun langsung sembuh dari sakitnya. Dan Baldini pun setuju melepas Jean Baptiste untuk menambah ilmu di kota Grasse. Namun dengan syarat, Jean Baptiste harus memberikan segambreng formula parfum baru untuk Baldini. Namun naasnya, saat malam tiba Baldini yang beranjak molor malah menerima musibah karena rumah sekaligus tokonya tiba-tiba ambruk dan Baldini pun tewas tertimpa genteng. Dan kita pun dapat melihat semua orang yang ditinggalkan Jean Baptiste pasti meninggoy. Dari mulai emaknya yang telah melahirkannya, si madam yang telah mengasuhnya, si botak prima yang memperkerjakannya, sampai Baldini yang mengajarkannya tentang ilmu parfum. Ngerinya, kedatangan Jean Baptiste akan membawa malapetaka bagi mereka. Apakah si Jean Baptiste ini pembawa sial? Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sanggeunahna. Saya pamit undur diri, bye-bye.